Film dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja wanita bernama Melinda. Di mana saat itu juga, ibunya terkejut melihat Melinda, yang membuat bibirnya seolah-olah sedang terjahit. Dari sini kita pun tahu, bahwa sepanjang film berjalan, Melinda tidak akan berbicara. Lalu, ia pun bersiap untuk menjalani hari pertama di kelas 9 atau 3 SMP. Di tahun ajaran yang baru ini, Melinda menjadi orang pertama yang dijemput oleh bis sekolah. Tak lama, ia pun dihampiri oleh murid pindahan bernama Heather. Jauh berbeda dengan Melinda, Heather sangat senang untuk mengobrol. Hi, I'm Heather from Lafayette. I'm new here. Are you? We moved in here Saturday, and they weren't small, so I had to buy 9s, but they only had 9 in pink. But look, Setiba di sekolah, Melinda terus-terusan diperhatikan selayaknya musuh, di mana atas perlakuan tersebut, Melinda pun terlambat masuk ke dalam kelas. Ia diberikan teguran oleh seorang guru, bernama Mr. Nex. Melinda Sordino. Grade? 9. 7 minutes past grace period. That's one demerit. Sordino. Get to class. Lalu, datanglah Melinda ke kelas pertamanya di tahun ini. Kebetulan kelas itu adalah kelas biologi, dan ia akan sekelompok dengan seorang siswa bernama Dev. and your name is? Melinda Sordino. Beberapa waktu kemudian, kali ini ia berada di kelas bahasa Inggris. Nah, di kelas inilah Melinda mempunyai mantan teman bernama Rachel. Yang mana 1 tahun lalu, Rachel sangat akrab dengan Melinda. Sampai suatu saat, mereka mengadakan pesta beramai-ramai di kediamannya Rachel. Namun secara tiba-tiba, Melinda malah menelpon 911, di mana ujungnya sebagian teman harus tertangkap akibat narkoba. Are you nuts? Dan sejak saat itulah, Melinda langsung dimusuhi oleh Rachel. Bahkan tak hanya Rachel, Melinda turut dibenci oleh satu sekolah. Ia pun diejek dengan suara babi yang dengan polosnya, Heather turut bersorak tanpa tahu maksudnya apa. Tanpa mengeluarkan kata sedikit pun, Melinda harus memulai lagi kelas berikutnya. Di sini ia mendapatkan kelas seni serta diajarkan oleh seorang guru bernama Mr. Freeman. Mr. Freeman begitu antusias dengan seni, sampai-sampai ia sengaja melubangi globe untuk ditempatkan beberapa kertas. Alright, so, here you go. In here is a piece of paper. I'm gonna spend the rest of the year turning that object into art. Kertas itu pun harus diambil oleh setiap murid, di mana nantinya terdapat satu objek yang harus dikembangkan oleh satu murid. Dan setelah giliran Melinda, Melinda pun merasa keberatan dengan objek yang ia dapat, karena ternyata Melinda mendapat objek pohon yang mana ia tak pandai untuk menggambar pohon. Saking tak pandainya, pohon yang digambar Melinda benar-benar sederhana selayaknya anak SD. Setelah itu Melinda turut dicemooh oleh teman-teman sekolahnya. Rachel tampak senang luar biasa, dan bahkan meremehkan gambar yang dibuat oleh Melinda. Di fase inilah, tak ada satupun orang yang tahu, kenapa Melinda tetap menutup mulut, mau itu orang tuanya sekalipun, ia hanya bisa diam tanpa alasan. Ketika hari berganti, Heather kembali berbicara panjang lebar, sementara itu Melinda tak pernah menanggapi, yang mana ia hanya terdiam saja sembari bengong. Bahkan ketika mengikuti ekskul, Melinda tak pernah berbicara sedikit pun. Gym should be illegal. It's humiliating. Kemudian datanglah mereka ke kelas Mr. Neck. Mr. Neck mengajar di kelas sejarah di mana ia begitu ketat dalam sesi pengajaran. Pada topik kali ini, ia membahas tentang imigrasi, dan siapa sangka, Mr. Neck begitu rasis sampai-sampai ia menyinggung para pendatang yang telah membuat anaknya tidak mendapat pekerjaan. Alhasil dalam seketika, dibukalah sesi debat bagi siapapun yang memiliki pendapat. Pertama, ia menunjuk Heather, dan Heather berkata, bahwa seharusnya hanya orang asli Amerika yang boleh bekerja di negara ini.
Tapi setelah seorang siswa berkulit hitam berbicara, Mr. Neck malah menutup sesi debat. Sontak saja, Dave pun merasa tidak terima. Ia berkata bahwa semua ini bukanlah soal pendatang atau tidak. Menurut Dave, anaknya Mr. Neck memang pemalas serta tak layak untuk bekerja. Dan atas jawaban tersebut, Dave segera disuruh duduk atau ia akan diusir. Sit down, Mr. Petrakis, or you're gonna go down to the principal's office. Hanya saja, Dave lebih memilih pergi meninggalkan kelas tersebut. Selesai kelas, Melinda terus dipanggil oleh Mr. Neck, tak tahu ia akan disuruh apa, tapi yang jelas Melinda sengaja bersembunyi di dalam sebuah gudang. Dan di gudang tersebut, Melinda pun sadar bahwa ruangan ini tidak terpakai sama sekali. Sepulang sekolah, Melinda terus berpikir untuk tidak berbicara sedikit pun. Ia penasaran apakah ada orang yang bertanya kenapa ia selalu menutup mulutnya. Tapi nyatanya sampai sekarang ini, semua orang tidak merasa penasaran sama sekali, yang ujungnya Melinda rutin menghabiskan waktu di dalam gudang sekolah tanpa pernah berinteraksi dengan siapapun. Seiring berjalannya waktu, Heather nampak memiliki teman baru. Pada titik ini, muncullah seorang siswa bernama Andy yang mana ia adalah kekasih dari Rachel. Selayaknya anak baru, keberadaan Melinda tak pernah dianggap sama sekali, jadinya untuk menikmati makan siang pun Melinda hanya bisa datang ke ruangan seni. Di mana dengan senang hati, Mr. Freeman mengizinkan Melinda untuk makan di ruangan itu. Tapi selain makan, Melinda terus disuruh untuk menggambar apa saja. Kalau dipikir-pikir, Mr. Freeman ini benar-benar peduli dengan setiap murid, tapi sayang, pihak sekolah tidak pernah peduli dengan pelajaran seni. Mr. Freeman pun bercerita, bahwa dana anggaran untuk kelas seni telah dipangkas 50%, yang itu berarti pelajaran ini akan semakin terkucilkan dari pelajaran lain. Dan seiring waktu berjalan, Melinda turut menghabiskan waktu seorang diri, tanpa berbicara sedikit pun, Melinda masih saja diganggu oleh orang-orang sekitar. Sedangkan saat berada di rumah, kedua orang tuanya benar-benar sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ibunya adalah seorang akuntan, sedangkan ayahnya adalah seorang pengacara. Di samping itu, kedua orang tuanya turut sadar, bahwa sejak bermusuhan dengan Rachel, Melinda tak pernah berbicara sama sekali. Pada hari berikutnya, Melinda mulai diberikan beberapa potong tulang oleh Mr. Freeman. Ia diminta untuk fokus berimajinasi tentang objek yang ia dapat di awal pertemuan, yaitu pohon. Dan di sini Melinda mulai mengandalkan beberapa barang yang tersedia, sampai pada akhirnya karyanya mulai dipuji oleh rekan Rachel yang bernama Evie dan juga Mr. Freeman. Excellent. This is excellent. Setelah kelas seni, Melinda diajak oleh Heather untuk mendukung teman-temannya. Yang mana pada titik ini Melinda tidak bisa menerima tanpa bisa menolak sama sekali, padahal selama duduk di kursi penonton, Melinda rutin mendapati ejekan dari beberapa murid. Ia diejek cepu, karena telah menelpon polisi di pestanya Rachel. Di saat yang bersamaan, Rachel semakin dekat dengan Andy yang turut hobi untuk mengejek Melinda. Singkat waktu, minggu ujian telah tiba, dan setiap mata pelajaran harus dihadapi oleh para murid. Yang mana semakin lama, Melinda semakin tak fokus untuk belajar. Berbanding terbalik dengan Rachel yang begitu aktif di dalam kelas. Here, and I mean, it's a good story, especially when Hester and that guy fall in love, but I don't really believe in... Dan ketika pelajaran seni kembali dimulai, Melinda pun tak sengaja melukai tangannya. Jelas ketidakfokusan mulai menghantui pikiran Melinda, yang lagi-lagi ketika akan membedah kodok di kelas biologi, Melinda harus pingsan dalam seketika. Singkat cerita, hari Natal telah tiba, dan kali ini Melinda mendapat kado dari kedua orang tuanya. Ia pun diberikan perlengkapan gambar, yang sontak saja Melinda tak tahu apa yang akan ia lakukan dengan alat gambar itu. Lalu saat kembali ke sekolah, Melinda pun langsung mendapat kabar tak sedap dari Heather. Heather berkata bahwa ia tak bisa lagi menjadi rekan Melinda, karena menurut Heather, Melinda adalah orang depresi yang seharusnya membutuhkan pertolongan dokter. Setelah ditinggal dengan begitu mudah, Melinda turut mendapat teguran dari kedua orang tuanya. Ia diberitahu bahwa nilai akhirnya di kelas Mr. Neck mendapat nilai D. Dari situlah Melinda pun segera bergegas untuk meminta tugas tambahan, sebagai bentuk perbaikan nilai, yang mana Melinda disuruh membuat esai sebanyak 50 halaman tentang salah satu peristiwa bersejarah.
Alhasil, Melinda memilih tema perjuangan perempuan yang dulunya diperlakukan seperti anjing. Dan setelah esainya terangkum, Melinda disuruh Mr. Neck untuk membacakan hasil esainya di depan kelas pada esok pagi. Atas perintah ini, Melinda yang tak pernah membuka mulut pun mulai bingung sendiri. Ia segera meminta bantuan kepada Dave untuk berbicara pada esok pagi, yang hasilnya Dave menerima ajakan itu dan segera membantu Melinda. Hanya saja Mr. Neck merasa tak setuju atas cara tersebut, yang hasilnya nilai Melinda pun tak jadi diperbaiki dan ia harus dipanggil oleh petinggi sekolah. Kedua orang tuanya turut hadir pada pertemuan ini, di mana Melinda diminta untuk lebih aktif serta membuka mulut seperti murid lain. Aneh memang, kenapa Melinda terus bersikap seperti ini, padahal tahun lalu ia masih bersikap normal seperti remaja pada umumnya. Di samping itu, Rachel semakin asik dengan dunianya sendiri, sedangkan Melinda hanya bisa merenung sembari menghabiskan waktu seorang diri, dan sesekali ia turut bersembunyi di dalam lemari baju tanpa diketahui apa alasannya. Hingga di suatu waktu, Melinda memutuskan untuk bolos dari sekolah. Ia memanfaatkan seluruh waktu di pagi itu, demi bisa bercerita kepada siapa saja, yang kebetulan, Melinda memilih untuk bercerita kepada seorang perawat. Tapi ia tak langsung berbicara kepada wanita itu, Melinda sengaja mengikutinya ke rumah sakit, serta menyadari bahwa banyak sekali pasien yang terbaring di setiap ruangan. Atas apa yang ia lihat, Melinda sengaja memanfaatkan salah satu ruangan kosong untuk menyamar sebagai pasien. Hanya saja usahanya itu tidak membuahkan hasil, di mana tak ada satupun perawat yang bertanya mengenai keberadaannya. Pada esok hari, tiba-tiba saja Heather datang ke rumahnya Melinda. Heather berkata bahwa ia membutuhkan bantuan Melinda untuk menemaninya berbelanja, karena ternyata Heather telah dijadikan babu oleh teman-temannya yang baru. Sekejap dengan lantangnya, Melinda menolak ajakan itu. Untuk pertama kali, Melinda pun bersikap tegas di mana ia segera mengusir Heather. Mendengar Melinda yang mulai berani, sang ibu pun langsung tersenyum bangga secara diam-diam. Dan sejak pagi itu, Melinda jauh lebih aktif dari yang sebelumnya, orang-orang pun bingung kenapa ia bisa selincah ini. Tak selesai sampai di situ, Melinda pun turut menghampiri Rachel seorang diri. Beruntung moodnya Rachel sedang baik, dan ia segera meladeni Melinda, di mana Melinda langsung meminjam sebuah kertas. Dan ternyata, Melinda ingin memberitahu bahwa ia telah diperkaos. Sekejap Rachel kaget setengah mati. When the police came, everyone started freaking out. I got scared. I walked home. I couldn't tell anyone. Oh my God. Why didn't you tell me? Atas pengakuan itulah, cerita berbalik kepada pesta 1 tahun yang lalu. Ada alasan tersendiri kenapa Melinda menelpon 911, bukan karena ia cepu atau bagaimana, namun ternyata tanpa diketahui orang-orang, Andy telah memperkosanya secara paksa. Dan Melinda diancam apabila ia mengadu, maka kedua orang tuanya akan dibunuh oleh Andy. Sontak saja, Melinda tetap memberanikan diri untuk menelpon 911, tapi ia tak berani mengatakan alasannya sama sekali. Dan ketika para polisi tiba, beberapa anak yang sedang menikmati narkoba segera ditangkap, maka dari itulah sampai detik ini, laporan itu dianggap satu sekolah merupakan laporan cepu. Awalnya Rachel merasa tidak percaya sama sekali dengan perkataan Melinda, sampai satu ketika Rachel segera menginterogasi Andy atas tindakannya pada malam itu. Namun Andy malah kabur, sembari mengeluarkan kata-kata kotor kepada Rachel. Dari situlah, pada akhirnya Rachel pun mulai percaya dengan perkataan Melinda. Lalu sejak pengakuan itu, Melinda mulai semakin aktif di dalam kelas, tak seperti biasanya, Melinda berani berbicara banyak secara lantang. Bahkan untuk pertama kalinya sejak 1 tahun terakhir, Melinda kembali menuangkan perhatiannya kepada sang ayah. Ia mengajak ayahnya menanam tanaman bersama di belakang rumah yang sudah jelas kegiatan ini tidak pernah dilakukan lagi 1 tahun belakangan. Hanya saja, kabar tak enak harus datang dari Mr. Freeman. Mr. Freeman memutuskan keluar dari sekolah itu demi mencari pekerjaan baru sebagai musisi. Dan sebelum mereka berdua benar-benar berpisah, Melinda pun segera mengajak Mr. Freeman untuk pergi ke gudang sekolah. Yang mana tanpa disangka, di dalam ruangan inilah karya Melinda terkait pohon benar-benar terlihat. Kemampuan ini pun langsung terlihat jelas setelah Melinda berkata jujur kepada Rachel. Dan setelah mengakui karya Melinda, Mr. Freeman langsung meneteskan air mata sembari terharu. Singkat waktu, di ruangan yang sama Melinda mulai dihampiri oleh Andy.
Andy kembali mengancam Melinda serta menyerangnya seperti kejadian di malam itu, tapi kali ini, Melinda berhasil menyiram cairan kimia ke mata Andy, dan berujung Andy harus buta untuk sementara waktu. Di momen tersebut, sebagian siswi mulai sadar atas perbuatan Andy. Kabar atas tindakannya di malam itu pun sudah tersebar luas, dan pria tersebut langsung dipukuli bersama-sama, yang kebetulan Mr. Neck turut menyadari peristiwa itu. Kini Melinda jauh merasa lebih lega, ia mampu membuka mulutnya seperti biasa tanpa merasa terancam sama sekali. Di mana ujungnya, sang ibu pun turut diberitahu cerita yang sesungguhnya, dan kedua orang tua Melinda akan memproses Andy melalui jalur hukum. Pada ending film, Andy pun telah berhasil dijebloskan ke penjara, sedangkan Melinda mulai menjalin hubungan baru bersama Dave. Pada intinya, film ini mengajarkan kita untuk berani membuka mulut apabila telah terjadi sesuatu. Jangan sampai kasusnya seperti Melinda, udah semakin sakit baru kalian berani membuka mulut. Siapa tahu di antara kalian yang menonton video ini masih ada yang belum berani untuk speak up, dan semoga aja setelah kalian sadar, kalian bisa berani untuk berbicara atas segala perlakuan yang dilakukan oleh para pria kepada wanita, ataupun sebaliknya. Sekian alur cerita film kali ini, semoga terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya.